Pernah dengar ungkapan ini, orang miskin dilarang sakit, orang kaya dilarang stres. Sekilas terdengar seperti keluhan, tapi jika kita gali lebih dalam, ini bukan sekadar sindiran sosial. Ini adalah cermin, tajam, jujur, dan menyakitkan, dari realita yang kita alami setiap hari. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih menderita, si miskin yang sakit, atau si kaya yang stres? Bayangkan kamu seorang ayah atau ibu yang bekerja serabutan, penghasilan harian, bukan bulanan. Lalu tiba-tiba kamu jatuh sakit, bukan penyakit berat, cuma demam. Tapi cukup membuat kamu tak bisa kerja. Artinya, tak ada uang hari itu, tak ada makan, tak ada obat. Di banyak tempat, orang miskin memang dilarang sakit. Karena biaya dokter lebih mahal dari gaji. Karena rumah sakit hanya ramah untuk yang bawa kartu, bukan yang bawa harapan. Karena waktu istirahat adalah kemewahan. Dan bahkan sakit pun harus ditunda demi bertahan hidup. Tapi, apa kamu tahu, dari antara semua yang jatuh, mereka yang paling sering bangkit adalah mereka yang paling sering ditolak dunia. Kekuatan terbesar bukan pada mereka yang selalu sehat, tetapi pada mereka yang sakit, namun tetap berdiri. Orang miskin bukan lemah, mereka hanya hidup dalam sistem yang tak adil. Namun justru dari sana, tumbuh semangat yang tidak bisa dibeli. Semangat untuk tetap melangkah, meski tanpa jaminan, meski tanpa perlindungan, meski tanpa suara. Sekarang, mari kita bicara soal orang kaya. Mereka yang punya rumah besar, mobil banyak, dan tabungan tak berseri. Dari luar, hidup mereka tampak sempurna. Tapi, apakah kamu tahu, di balik pintu kaca dan gorden mewah itu, ada banyak malam panjang, banyak obat tidur, banyak sesi terapi yang tak pernah diposting di media sosial. Karena orang kaya dilarang stres. Jadi kalau mereka curhat, dunia bilang, kamu ngeluh apa sih? Semua udah kamu punya. Mereka dijebak oleh ekspektasi, bahwa uang menyelesaikan segalanya. Padahal uang hanya menyelesaikan kebutuhan, bukan perasaan, bukan kesepian, bukan tekanan, bukan trauma masa kecil yang tak pernah selesai. Mereka terjebak dalam pencapaian tanpa jeda, berpura-pura bahagia di pesta ulang tahun anaknya, berpura-pura baik di pertemuan bisnis, bersalaman sambil menahan diri agar tak menangis. Mereka tak butuh belas kasihan. Tapi mereka juga manusia, dan justru ketika tak ada yang paham, stres itu berubah jadi jerat, kadang jadi bunuh diri. Kita hidup di dunia yang memaksa kita memakai topeng. Si miskin harus terlihat kuat, si kaya harus terlihat bahagia, dan di antara itu, kita semua lelah. Satu sisi menjerit karena lapar, satu sisi menjerit karena kesepian, tapi tak ada yang saling dengar. Karena semua sibuk membuktikan bahwa mereka baik-baik saja. Namun, pernahkah kita berpikir, mungkin dunia akan lebih sehat kalau kita berhenti membandingkan luka? Kalau si miskin boleh jujur mengeluh tanpa dianggap lemah? Kalau si kaya boleh menangis tanpa ditertawakan? Mungkin, yang kita butuhkan bukan sekadar uang atau status, tapi ruang untuk menjadi manusia yang berguna. Kamu yang sedang miskin, jangan menyerah. Miskin bukan kutukan, sakit bukan akhir. Justru kamu belajar kekuatan sejati, bertahan tanpa banyak pilihan. Kamu bukan kurang, kamu sedang dilatih. Dan ingat, dunia ini boleh menolak kamu, tapi kamu masih punya pilihan untuk bangkit. Kamu yang sedang kaya, tak perlu malu merasa hampa. Hidupmu bukan sekadar angka. Kalau stres datang, jangan sembunyi. Hadapi, cari pertolongan. Karena kamu juga berhak untuk sembuh, bukan cuma sukses. Orang miskin dilarang sakit, orang kaya dilarang stres. Bukan karena mereka tak boleh, tapi karena kita hidup di dunia yang belum sepenuhnya adil. Namun di tengah ketidakadilan itu, selalu ada harapan. Jika kamu sedang di bawah, jangan takut naik. Jika kamu sedang di atas, jangan takut turun sejenak untuk melihat dunia dari bawah. Karena sesungguhnya, kita bukan musuh. Kita sama-sama sedang mencari arti hidup dalam dunia yang terlalu cepat menghakimi dan terlalu lambat memahami. Kita butuh lebih banyak yang jujur, bukan yang sempurna. Kalau kamu suka narasi ini, atau punya pengalaman yang mirip, ceritakan di kolom komentar. Karena mungkin, ceritamu adalah kekuatan bagi orang lain.